Bener nggak Vena suka sekali dengan Fuji jika jadi menantu? Kalau aku bilang sangat berharap iya ya, sangat berharap sekali kalau itu nantinya akan menjadi suatu kebahagiaan bahwa hubungannya akan berakhir dalam menjadi satu keluarga atau antara menantu dan mertua ya. Seperti apa? Apakah ini nantinya akan menjadi kriteria dari yang dia impikan ya, dari menantu calon menantu yang emang dia harapkan ataukah tidak? Itu. Namun kita lihat nanti seperti apa perjalanan mereka. Selamat malam. Nah, ini mengenai tentang Fuji dan Farel selalu berbalas pantun. Itu menandakan apa sih? Berbalas pantun, namanya juga kita dalam bergaul itu pasti ya, kalau kata orang Jawa, witing tresno jalaran soko kulino, karena seringnya bertemu pada akhirnya juga timbul rasa sayang ya, karena rasa sayang itu tadi ya. Namun porsinya di sini adalah sayang sebagai sahabat ataupun sebagai seorang adik kakak kalau aku lihat ya. Di sini belum ada keterbukaan antara hubungan mereka nih, masih dalam tahap penjajakan atau pendekatan ya. Tapi ini akan menjadi sebuah kisah yang nantinya romantis dan awet kalau memang ini bisa bertahan dalam 1 tahun ini ya. Sebab kalau aku bilang trauma dari sang wanitanya juga di sini masih mendominasi, maka di sini juga membuat ada ketakutan sih dari sang wanita ini. Makanya ketika setiap kali diberikan suatu tanda atau respon ya dari sikap perilaku dari sang pria ini, sang wanita itu nampak acuh dan cuek karena ada ketakutan di sini. Bahkan hubungan ini sepertinya akan lebih awet ya kalau memang dilalui dengan persahabatan dulu, karena lewat persahabatan saling mengenal karakter satu sama lain baru nanti bisa melangkah ke arah yang lebih serius ya. Kalau aku lihat di sini memang ada suatu tanda-tanda percikan sayang antara mereka berdua. Nah, Farel sedang berada di luar negeri ya, tetapi dia menulis caption, scroll TikTok, lihat konten lucu, inget kamu. Itu Fuji sih atau bukan? Siapa lagi kalau bukan sang kesayangan? Kalau aku lihat ya saat ini ya, satu-satunya orang yang menjadi kesayangan dari seorang pria ini yang sedang dia perjuangkan adalah seorang yang memang dia kagumi saat ini, yang memang masih tersimpan di hati. Siapa lagi kalau bukan wanita ini ya? Apalagi wanita ini adalah tipikal orang yang memang dimanapun tempat berada dia tuh selalu akan dikangenin ya, gampang kangen ya. Kemudian juga orangnya juga baik, kemudian orang ini juga humble, artinya bisa diterima di semua kalangan masyarakat ya. Jadi memang sang wanita ini sangat memiliki sifat ataupun karakter yang luar biasa yang bisa membuat orang senang melihat dia, baik secara dalam hal dalam hal lisan ataupun dalam hal setiap gerakan dia selalu menjadi bahan perhatian. Memang karakter perempuan ini adalah karakter perempuan yang membawa hoki atau rezeki, sehingga dimanapun dia berada pasti akan sangat dikagumi dan pasti akan bisa gampang sekali orang itu sayang sama dia. Apa yang ditunggu dari mereka berdua sementara udah pada saling mapan nih? Kalau aku lihat itu tadi ya, terutama kalau sang pria sih oke-oke aja. Kalau sang wanita ini dia lebih itu tadi trauma, dan sang wanita ini sangat sulit juga untuk bisa yang namanya untuk bisa, bukan nggak bisa move on ya. Kalau move on sudah dari lama sang wanita ini sudah move on, tapi rasa trauma terhadap beberapa penghinaan, terhadap beberapa bulian, bahkan pernah mau menikah pada akhirnya nggak jadi, maka di sini sang wanita ini memiliki trauma yang dalam kisah kelam di masa lalunya, membuat sang wanita ini juga nampaknya juga takut
takut nanti akan terulang lagi, sehingga sang wanita ini lebih menikmatin hubungan persahabatan dan juga yang didasari dengan kasih sayang, dan juga sambil mengenal karakter masing-masing ya. Kalau aku bilang mereka juga kan belum lama ya dekatnya, jadi itu tadi hubungan ini hampir sama yang pernah dia jalanin di kisah sebelumnya yang pernah kandas ya. Diawali dari teman, persahabatan, lama-lama jadi cinta. Itu pun kalau aku lihat di sini hubungan sebelumnya itu dari proses pertemanan, persahabatan dan menuju ke arah mau serius itu kurang lebih hampir 2-3 tahun ya. Maka kalau memang sang pria ini nantinya sabar menunggu ya, dan kemudian juga tidak pantang menyerah atau tidak mundur, ini akan menjadi kisah yang sama. Siapa tahu nanti bisa ya, nggak bisa untuk menghilangkan rasa trauma, dan juga bisa meyakinkan sang wanita tidak menutup kemungkinan ya akan bisa memiliki hatinya, dan bisa akan menjadi apa ya, kalau dia bisa memenangkan hati sang wanita ini, aku acungin jempol, karena memang sang wanita ini agak sulit untuk ditaklukkan oleh pria manapun. Walaupun sudah dekat ya, nampak seperti pacaran pun belum tentu hatinya tertambat pada sang pria. Agak sulit memang. Nah, Fuji terlihat diam, tetapi Feral selalu memuji. Itu menandakan apa sih? Kalau sang wanita kenapa diam? Karena memang tidak banyak mau bereaksi, karena dia itu tidak mau banyak memberikan suatu harapan yang karena traumanya yang terlalu dalam ya. Sehingga dia memilih diam, memperhatikan, dan juga dia akan menguji juga pria-pria yang akan dekat dengan dia, dengan apakah pria ini sabar, apakah pria ini nantinya akan pergi meninggalkan dia. Akan banyak yang nanti akan dilalui sang pria ketika dia mau menaklukkan hati sang wanita ini. Seperti aku bilang ya, wanita ini adalah wanita hebat, wanita ini juga wanita yang kuat, sukses, sehingga dia juga nggak mau yang namanya menikah itu kan bukan hari ini menikah besok kita cerai ya. Jadi kalau menurut prinsip wanita ini adalah menikah itu adalah sesuatu hal yang sakral, yang dia inginkan adalah menikah seperti mendiang almarhum kakaknya ya, sekali seumur hidup, apapun susah senang bersama bisa dilalui, tidak saling meninggalkan. Ini adalah yang dia inginkan, sang wanita ini inginkan. Dia berharap bisa mendapatkan jodoh seperti almarhum kakaknya ya. Seperti kita lihat seorang Bibi ini, bagaimana dia memperjuangkan seorang Vanessa ya, waktu dalam masa-masa susahnya dia terus bersama walaupun pernah ada penolakan, bahkan tidak pernah mundur ya. Sehingga inilah ya, bagi pria-pria yang sedang ingin mendekati seorang wanita F ini mungkin bisa dijadikan clue buat kalian. Siapa tahu dengan kalian mendengarkan ramalan aku ini, mungkin bisa memberikan wawasan kepada kalian untuk bisa mendapatkan hati sang wanita pujaan kalian, yaitu si F ini. Jadi kalau kalian ingin memenangkan hati sang wanita ini, jadilah seperti almarhum ya, kakak ipar ya di sini ya. Jadilah seperti seorang bibi yang tidak pernah meninggalkan dalam keadaan suka dan duka sampai dengan kesuksesannya, sampai dengan kematiannya ya. Karena karakter seorang F ini dia sangat mengidolakan sang kakaknya, sehingga di sini juga dia akan sangat dingin terhadap laki-laki, walaupun nampak berdekatan, walaupun sudah saling balas-balasan, tapi hatinya masih dingin, belum tentu bisa untuk kalian dapatkan ya. Jadi mungkin ini bisa dijadikan tips buat kalian ya. Nah, sebenarnya ini konten atau memang ada rasa sih sebenarnya? Kalau aku bilang itu tadi, Witing Tresno Jalaran Saka Kulino. Kalau aku bilang ya, diawali dari sebuah konten ya, diawali dari sebuah konten dan kepentingan bersama. Pada akhirnya kalau saling berbalas-balasan, kemudian kalau saling saut-sautan, di sini tentunya pastilah akan timbul rasa sayang. Namun itu tadi ya, ini juga agak membingungkan nih tentang perasaannya ya, tentang perasaan sang wanitanya masih tertutup
ya, masih tertutup sepertinya, walaupun di sini ya sudah ada beberapa sudah ada beberapa orang yang pada akhirnya juga harus menelan ludah kecewa dan juga ya nggak berhenti berharap lah ya. Tapi kalau aku lihat ini konten ini adalah kepentingan pekerjaan, dan tentunya dari konten tersebut juga kalau pria ini sabar ya, nantinya juga pasti akan ketemu. Mudah-mudahan pria yang mengejar ini tidak akan pernah lelah untuk bisa mengejar ya, karena aku lihat di sini memang agak sulit untuk bisa mendapatkan hatinya sang wanita. Maka aku bilang kalau dia masih bisa bertahan seperti almarhum ya dari suaminya seorang kakaknya, mudah-mudahan ini akan menjadi jodohnya, karena perempuan ini itu menginginkan jodohnya untuk sekali seumur hidup, tidak mau main-main. Jadi dia berprinsip adalah nggak mau main-main dengan pernikahan. Ini sesuatu hal yang bagus daripada menikah seperti artis-artis yang lainnya heboh-heboh menikah hampir miliaran, ratusan juta, ternyata kandas juga hubungannya. Memang sang wanita ini sangat gigih ya, artinya memegang prinsip yang sangat luar biasa. Untuk usia semuda ini sangat jarang sekali kita temuin wanita yang memiliki pendidikan seperti ini. Nah, Vena Melinda sudah menandakan ingin podcast dengan Fuji. Seakrab itukah mereka? Seorang V ini ya, kalau aku bilang ini adalah sebuah pertanda rasa penasaran ya, sebuah pertanda rasa penasaran dan juga sebuah ujian. Apakah nantinya ketika berpodcast dengan sang wanita ini, apakah dia nantinya akan bisa mendekatin sang wanita ini ya, si F ini, dia akan mengenal, mendalami karakter dari seorang F, dan memang berharap sih untuk bisa menjadi menantunya ya. Ini yang diharapkan ya. Namun itu tadi ya, aku bilang sudah ada ya, kalau aku bilang di sini sang V ini sudah mendambakan sekali seorang menantu, dan juga dia mengharapkan kalau ini juga ada kolerasi. Siapa tahu dalam podcast ini bisa pendekatan secara lebih dalam lagi untuk mengulik ataupun mengorek-ngorek isi hatinya, dan juga mengenal sisi lain dari sang wanita itu dan karakternya seperti apa. Apakah ini nantinya akan menjadi kriteria dari yang dia impikan ya, dari calon menantu yang emang dia harapkan ataukah tidak? Itu. Benar nggak Vena suka sekali dengan Fuji jika jadi menantu? Kalau aku bilang sangat berharap, iya ya, sangat berharap sekali kalau itu nantinya akan menjadi suatu kebahagiaan, bahwa hubungannya akan berakhir dalam menjadi satu keluarga atau antara menantu dan mertua ya. Namun kita lihat nanti seperti apa perjalanan mereka. Nah, Fuji membuat konten statue, kalau cocok datang ke rumah. Itu menandakan apa sih? Seperti aku bilang di awal bahwa wanita ini sangat sulit ditebak, sangat sulit juga untuk bisa diprediksi, dan sangat sulit juga untuk ditaklukkan. Itu adalah sebuah tanda dan kode. Artinya adalah bahwa wanita tersebut tidak ingin main-main, bahwa wanita tersebut ingin mendapatkan sesosok pria idaman yang sesuai dengan karakter almarhum suami dari sang Vanessa. Maka aku bilang tadi, sudah aku kasih tips ya, bahwa saya kalau mau menaklukkan hati wanita ini harus memiliki karakter yang tidak pantang menyerah, tidak pantang mundur, dan tulus. Ini yang sangat sulit dicari di zaman sekarang ya. Kebanyakan orang melihat dari fisik, kemudian dari karir, dari finansial, terus akhirnya timbul rasa sayang ya. Setelah sayang, lama-lama bergombal-gombal ria, akhirnya ayolah menikah. Setelah menikah pada akhirnya bosan, setelah mengetahui karakter masing-masing, timbullah rasa ingin bercerai. Nah, kalau sosok ini beda. Ini karakternya hampir mirip dengan karakternya seorang Vanessa ya, yang sebagai idaman dia. Maka ini harus hati-hati sang pria ya. Oke, terima kasih Kak Felin.